sering ditahan, benar-benar sering ditahan dari Prancis, selalu ditahan Prancis gitu. Oke teman-teman, kembali lagi di obrolan bola. Kali ini teman-teman sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa. Ini udah kasih aja sama Prancis pialanya. Jadi telepon FIFA sekarang ya teman-teman, suruh Prancis aja megang kali ini. Menakjubkan. Kali ini melawan Maroko sungguh menakjubkan. Dembele, Mbappe menampilkan kelas mereka. Walaupun sebenarnya teman-teman, walaupun Mbappe gagal penalti, teman-teman, kali ini dia membuktikan bahwasannya dia mampu untuk menciptakan yang gol spektakuler. Gol spektakuler kawan-kawan, gol spektakuler, gol yang luar biasa melawan Maroko kali ini. Ya, ini kemenangan yang sungguh menakjubkan, sungguh fantastis lah bagi skuad Prancis teman-teman. Apalagi penuh dengan bintang, penuh dengan permainan yang bagus. Untuk Prancis menurut aku kali ini sungguh wow. Siapa yang bisa gitu loh, yang bisa menandingi Prancis loh? Siapa gitu? Lihat lini depan aja Prancis ini, serem, takut dah. Lihat lini depan, Mbappe apalagi bagus, nggak di klub Prancis juga sama. Wah gila. Dembele pemenang Ballon d'Or, apa yang nggak menakjubkan di skuad Prancis kali ini. Tapi dibalik semua itu ya teman-teman, dibalik lagi lah, kembali ke strateginya pelatih, kembalinya ke taktik sang pelatih yang menentukan taktiknya permainan Prancis yang kayak gimana teman-teman. Kehadiran pelatih Prancis kali ini juga membawa cukup luar biasa teman-teman, luar biasa banget loh. Sungguh sensasional, sungguh luar biasa, menakjubkan. Nah, kemenangan Prancis ini juga teman-teman, ini untuk Mbappe menurut aku ya cuma satu doang dia nggak ada, itu dua lah bukan satu ya, Liga Champions dan Ballon d'Or. Apa yang nggak menurut kalian tuh seandainya dia mendapat Ballon d'Or? Wah luar biasa teman-teman, luar biasa. Untuk Mbappe kali ini sungguh luar biasa, diktator dari Prancis. Ini sebagai diktator yang luar biasa menurut aku kali ini. Bagi Prancis ya Maroko ya apalah kan, karena mereka sempat bertemu juga ya, mereka mungkin udah tahu lah strategi Maroko mungkin, tapi kita tidak tahu pastinya. Ya menurut aku ya Prancis kali ini ya dengan skuad yang mewah, skuad yang bagus luar biasa ya, ini sungguh fantastis dan sungguh menakjubkan. Apalagi di lini depan, kita ukur dari lini depan, Mbappe, Olise, terus Barcola, Doué, apa yang tidak menakjubkan? Sedangkan Doué juga bagus, Olise apalagi sungguh luar biasa. Kehadiran Olise kali ini ya menampilkan permainan yang cukup apik, cukup ciamik kehadiran Olise ini. Apalagi supply-nya ke Mbappe itu luar biasa, dan supply untuk Mbappe juga lumayan bagus teman-teman. Nah ini yang membuat kemenangan mereka atas Maroko ini juga pun supply dari entah Doué, supply pemain lini tengah ya cukup luar biasa dan menakjubkan. Nah kita tahu juga Maroko teman-teman ya, kekalahan mereka ini harus bertahan di kuarter final kali ini, harus bertahan. Sungguh sangat disayangkan karena mereka sering ditahan, benar-benar sering ditahan dari Prancis, selalu ditahan Prancis gitu. Kuda hitam dari Afrika ini selalu ditahan dari Prancis. Wow, seandainya mereka tidak bertemu, mungkin bisa jadi di final Maroko mungkin bisa jadi juara juga.
Nah, karena sering bertemu mereka mungkin udah muak juga kawan-kawan. Ketemu Prancis lagi, ketemu Prancis lagi. Ya, Maroko pun sungguh-sungguh menurut aku sungguh kewalahan juga lah karena melihat permainan dari Prancis nih di depan Prancis yang sungguh-sungguh menakjubkan. Apa nggak kewalahan kan melihat lini depan aja bisa seram itu, gimana nggak jor-joran gitu. Dan Maroko harus bertahan di sini pun ya karena mereka sayang banget harus bertahan terus gitu. Di edisi sebelumnya juga bertahan ya kalah lawan Prancis juga gitu. Sekarang di 2026 kalah lawan Prancis juga. Ya sangat disayangkan lah. Kuda hitam dari Afrika kali ini. Ya cukup gua ancung jempol lah untuk Maroko sejauh ini melangkah cukup apik, cukup luar biasa sejauh ini. Tampil ganas, tampil ciamik, strateginya cukup wow, sungguh menakjubkan. Walaupun mereka harus tumbang di tangan Prancis lagi, ya tidak jadi masalah lah. Mungkin next di edisi 2030 atau Piala Dunia 2030 mereka mungkin jangan sampai ketemu Prancis lagi. Kalau untuk mereka bisa ketemu ke Prancis ya kalau bisa di final atau di perempat final lah. Karena Prancis ini sungguh-sungguh ngeri juga, mengerikan. Dan apa enggak di depan aja serem teman-teman. Dan di depan Prancis ini tidak bisa dibendung, dan di depan Prancis ini tidak bisa dibendung. Bayangkan kalian gimana gak misalnya kalian jadi pelatih teman-teman, bayangkan aja dengan skuad-skuad lini depan kalian cuma apa ngasih tahu dikit aja udah supply-nya, intinya supply keluar dari Mbappe, kalau nggak ada Mbappe dari Dembele, kalau nggak dari Dembele ya untuk supply lebih jauh lagi ya ke Barcola atau Due. Itu lebih enak, lebih gampang ketika ada supply pemain yang cepat gitu, enak. Maka dari itu kekalahan Maroko ini ya karena supply-nya lebih enak, lebih gampang gitu. Prancis lebih enak gitu. Ketika ngasih supply ke Mbappe pun ngasih fantastis gitu, tinggal penyelesaian itu aman gitu. Ini bagi fans Prancis ya tidur nyenyak mereka hari ini teman-teman. Nggak usah lah dia nonton Prancis ya, udah menang juga nanti ujung-ujungnya kan gitu. Sungguh-sungguh wow menurut aku nih ya. Menurut aku balik lagi lah teman-teman, kalau aku balik lagi kembali lagi ya itu sang pelatih teman-teman ya. Jadi sang pelatih lah yang mengatur semuanya, sang pelatih yang mengatur tempo permainannya, strateginya kan. Apalagi pemilihan pemain-pemain yang sungguh fantastis, pemilihan pemain yang sungguh luar biasa lah. Jadi sang pelatih mampu untuk ya tinggal poles dikit lah strateginya untuk bisa membawa Prancis gitu, luar biasa. Poles dikit aja Prancis sebenarnya, mungkin pelatih udah paham lah, poles dikit Prancis aja dikit mungkin bisa jadi langsung angkat Piala Dunia. Kayak gitu kawan-kawannya. Tapi jangan senang dulu lah bagi Prancis kali ini, jangan terlalu senang bagi Prancis kali ini, masih banyak match-match sebelumnya. Apakah mereka bakalan mampu juga untuk membabat habis dari negara-negara lain ya belum tahunya. Apakah mereka bakalan membabat habis juga tim-tim yang ya mungkin kayak Argentina, Spanyol atau Belgia. Nantinya mereka bakalan menunggu Prancis bakalan menunggu antara Belgia dan Spanyol siapa yang bakalan melawannya. Ini yang menjadi duet sangat besar menurut aku. Kita nantikan, kita lihat saja seandainya duetnya melawan atau ya perempat final melawan Spanyol, ini sangat-sangat wow, sangat-sangat fantastis. Ini yang berjuang banget Prancis menurut aku di laga kali ini. Nah, kemenangan Prancis ini membawa mereka ke perempat final dan melaju ke babak selanjutnya. Ya gue berharap Prancis nih bisa lah nyampe di final. Gue berharap itu sih teman-teman. Tapi nggak tahu lah dari kalian coba teman-teman, dari kalian teman-teman ya, apakah Prancis ini bakalan bisa sampai ke final dan bisa menjuarai, dan Mbappe bisa membawa Prancis untuk menjuarai Piala Dunia kedua kalinya.
Coba dari kalian-kalian teman-teman, komen-komen dulu di kolom komentar ini, oke? Komen-komen. Dan buat kalian teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, oke? Mungkin sampai sini obrolan kita. Sampai jumpa nantinya.